Hadratal Kiram, para ibu jamaah majelis taklim. Napa niki? Nurul Ihsan. Nurul Ihsan. Nurun Nisa sampai lali Bu. Lali Bu. Saking suwene. Nggih, Nurun Nisa yang saya muliakan. Wabil khusus Sohibul Hajah Ibu Reza. Mudah-mudahan beliau, sekeluarga dan kita semua senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu yang dimuliakan Allah, sholawat salam tak henti-hentinya selalu kita haturkan keharibaan beliau baginda Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ungkapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah yang insya Allah diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya senang sekali sore ini diberikan kesempatan oleh Allah hadir di tengah-tengah panjenengan semua setelah sekian lama libur ngajinya nggih. Pandemi lah libur nggih. Ini sudah mulai berapa kali? Baru perdana. Berarti perdana ini. Nggih. Para ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai hari ini kembali ngaji niki pertanda baik. Amin. Lho saestu. Pertanda napa? Pertanda baik. Artinya saat ini kita sedang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Kok sakit ngoten Pak Fatoni? Nggih. Sebab dalam suatu riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dia dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agama. Jenengan lihat Bu, turunan ngono Mas. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya orang yang dia ini mempunyai ilmu, wajahnya akan bercahaya. Makanya jenengan nek delok para kiai nggih. Bu. Jenengan nate napa mboten sowan-sowan kiai begitu? Mboten. Dereng nggih. Oh jenengan nek sowan kiai, ngoten niku disawang niku kok wajahe kok adem ngoten nggih, bersinar ngono. Kayak ketang kulite ya ireng asli. Tapi iso ada nur ilahiyah. Ada cahaya ketuhanan yang dicipratkan, yang dipercikkan dari cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Dan kita kalau ngaji seperti ini, kita ini mewarisi nur, mewarisi cahaya. Sebab al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para guru-guru kita, para kiai-kiai niki, para habaib niki adalah pewarisnya para nabi. Mewarisi napa? Mewarisi ilmu. Nabi niku mboten marisi dirham, dinar, duit, sawah, ruko mboten. Tapi yang diwariskan ilmu. Lah cara kita mewarisi ilmunya Nabi dengan ngaji seperti ini. Makanya tadi di awal saya matur, saya sampaikan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengawali atau memulai ngaji semacam ini, yang sempat libur beberapa tahun apa bulan? Tahun gitu sampai tahun sampai jenenge majelis lali kula. Masa 2 tahun lebih gitu mboten. Niki pertanda kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Makanya kita harus bersyukur, nggih. Kita harus bersyukur, mensyukuri nikmat ngaji seperti ini. Bu, berapa banyak saudara-saudara kita yang dengan musibah pandemi ini dipanggil oleh Allah. Nggih napa mboten?
Yang kemarin sempat tegur sapa dengan kita, sempat jamaah bareng teng masjid, saat ini pun boten wonten. Artinya apa? Kesempatan tolabul ilmi, kesempatan ngaji, kesempatan menuntut ilmu sudah selesai, sudah nggak bisa lagi. Nah, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup niki, ini kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji, untuk memperbaiki, untuk menambah wawasan keilmuan kita. Jadi nyuwun sewu, Bu, orang-orang yang kapundhut karena pandemi, orang-orang yang wafat karena COVID kemarin ini merupakan orang-orang terpilih. Saya ulangi, beliau-beliau, mereka-mereka ini adalah orang terpilih. Karena kalau kita ngaji bab wabah, pagebluk, itu orang-orang yang terkena efek dampak dari wabah itu, mereka fi hukmi syahid, masuk kategori mati Lah syahid niku wonten 3. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat, dunia akhirat. Ada syahid akhirat tok. 3 itu gak ngomong ya. Syahid akhirat tok. Kemudian yang ketiga syahid dunia tok. Tok dunia akhirat pertama niki wau kok pisan. Saya ulangi. Yang pertama syahid dunia akhirat. Sinten menika? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang wafat, yang meninggal dunia karena perang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mati karena menegakkan kalimat Allah, syahid. Dunia akhirat syahidnya. Apa artinya? Di dunia dia diperlakukan orang yang mati syahid, nggak usah dimandikan. Karena darahnya, keringatnya, apalagi bajunya yang kena pedang, kena tembak dan seterusnya, itu nanti akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi kelak di akhirat. Makanya nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolati, nggak usah. Wong dijamin surga, nggak usah disolati, nggak usah dikafani pakai macam-macam, bajunya dicopot, nggak usah. Karena baju yang berlumuran darah, yang berlumuran keringat itu nanti akan menjadi saksi. Di dunia dia diperlakukan syahid, di akhirat dia mendapatkan keutamaan surga. Mati syahid itu tadi. Di akhirat dia mendapatkan status syahid, dijamin surga. Sinten mereka? Siapa mereka? Orang yang wafat karena kecelakaan, ditabrak mobil, tenggelam, kebakar, jatuh dari Pak tukang jeblok ngoten nggih, terus kapundhut, niku syahid. Syahidnya syahid akhirat, karena di dunia diperlakukan sama seperti orang meninggal pada umumnya, ya dimandiin, dikafani, disolati, dikubur. Tapi di akhirat mulia mereka, termasuk seseorang yang meninggal dunia karena melahirkan. Para ibu misalkan, kan kathah nggih, ada melahirkan terus kapundhut. Nah, nopo habisan darah, nopo tensinya tinggi, nopo ngoten nggih biasane ninggal, niku syahid. Syahid termasuk orang yang wafat karena tolabul ilmi. Umpamane berangkat ngaji lah kok kesandung mati ternyata. Loh, di sisi lain innalil, di sisi lain alhamdulillah, lho swarga langsung, Bu. Lho niki pun jaminane Gusti Allah. Makanya sampai dalam riwayat hadis disebutaken napa nika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia berjalan menuju suatu jalan, tujuannya adalah yaltamisu fihi ilman, ngaji, tolabul ilmi, menuntut ilmu, ngangsu kaweruh kalau bahasa Jawanya, maka sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan jalan bagi orang itu menuju surga. Saya masih ingat dulu waktu di pondok saya punya teman, karena kebetulan pondok sarang itu, pondoknya Mbah Maimun itu pinggir jalan raya Semarang Surabaya, Dendeles itu loh, jalur Dendeles. Jadi kita kalau
dari pondok mau sekolah gitu, mau ngaji itu nyebrang. Itu santri laki, perempuan ya, kangkang sama mbak-mbak itu kalau mau ngaji itu nyebrang. Nah, suatu ketika kejadian. Nah, karena saking rapatnya apa nih kok? Saking rapatnya lalu lintas ya, jalur Semarang Surabaya nih. Santri ini Pak seneng sarungan gitu ya. Makanya ciri khasnya santri ini apa? Sarungan. Ono santri kok celononan. Itu setengah gak patek santri jarene. Jarene ngono jarene. Makanya santri ini sarungan. Masih ning Ramayana yo panggah sarungan. Ngoten niku diawasi karo wong-wong. Kok sunat urung mari apa piye? Jadi ciri khasnya santri gitu. Nah, pernah suatu ketika niku sarungan, karena sarung itu ya ribet gitu ya, gerbet gitu, keserimpet jatuh, kemudian dilindes truk, meninggal dunia. Di sisi lain memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pukulan keras bagi keluarga, pukulan keras bagi guru, bagi kawan-kawan termasuk saya. Tapi alhamdulillah nikmat yang luar biasa bagi dia yang meninggal itu. Soalnya apa? Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman. Dia berjalan tujuannya ngaji, tujuannya nuntut ilmu. Kok ninggal? Maka syahid langsung. Meskipun di dunia diperlakukan seperti mati biasa. Ya dimandiin, ya dikafani, disolati, dan seterusnya. Nah, ini banyak kasus-kasus semacam ini. Termasuk orang meninggal dunia karena kerja, mencari nafkah untuk keluarganya, kecelakaan kerja dan sebagainya. Ini ku syahid. Syahid niku swarga. Ini kalau di Jawa Tengah itu kira-kira mana-mana pesantren yang recommended? Jawa Timur pun di Malang di mana? Di daerah kidul mriko, daerah Magelang, Jogja, teng pundi? Niku kudu takok dengan orang yang tahu. Jangan asal, ini modern Pak pesantrennya, terus anaknya dimasukkan ke situ. Ternyata di situ disisipkan pemahaman-pemahaman yang radikal, pemahaman-pemahaman yang apa namanya rodok galak niku lho Bu. Sing ana sajen disaduki barang niku nggih. Yang lagi viral ini kan nendang sajen itu ya. Sajen niku oleh nemu mboten to janjan Ibu? Sajen lak panganan to nggih. Itu sama kayak jenengan syukuran terus ana berkate ngoten niku lho Bu. Padha niku. Jenengan syukuran ulang tahun ana kue tare ngoten nggih. Zaman biyen ya engkung, tumpeng, nah zaman sekarang ya rada modern lah kue tar ora apa-apa. Jenengan kalau ulang tahunnya anaknya pakai kue tar nggih, ora apa-apa disedekahne kok. Nek jenengan ana kue tar terus bar ndonga terus dibuang ngono lha gak oleh niku. Barang anu terus dilempar ke sampah ya gak boleh. Itu namanya mubazir. Tapi kalau di maem, di dahar, dipanggilkan keluarga, saudara dekat, boleh. Makanya sering kalau matur, Islam itu bukan anti tradisi. Bukan anti tradisi. Islam itu sangat menghargai tradisi. Jadi kan sering diundang akikohan, bahkan sering adakan akikoh itu tradisi. Zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi Rasul, itu sudah ada tradisi akikoh. Cuma caranya beda. Nyembelih wedhus, darahnya ditampung, terus diraupno sing cilik nih. Maksudnya diraupkan anak kecil gitu. Diraupkan rambutnya, diblonyo, tahu diblonyo? Ya. Diusap-usapin badannya seluruh tubuh gitu. Supaya ngilangi penyakit, ngilangi balak, katanya begitu keyakinannya. Islam datang, apakah diberangus begitu? Tidak. Akikohnya tetap sampai sekarang kita masih sering akikohi anak-anak kita. Tapi caranya diluruskan. Tetap nyembelih wedhus. Tapi apa? Darahnya dikubur. Gak usah diusap-usapin kacilik bareng gatel kabeh kok awake malah. Nah, terus dagingnya gimana? Dimasak. Sing sedep, sing seger, kemudian dibagi-bagikan tetangga. Tasadduk bito'am namanya. Kita sering mendengar riwayat Kanjeng Nabi, apa amal yang paling disukai Allah? Jawabnya Nabi, it'amut to'am. Ngasih makan saudara. Ini tadi ngasih makan. Kayak tadi engkong, ada kadang ono pakai besek, ada yang pakai kotaan. Niku podo niku sama hukumnya. Nah, memang zaman dulu memang ada waktu Islam belum masuk ke Indonesia.
Sebagian penduduk asli yang belum mengenal Islam, mereka mempunyai keyakinan apa? Animisme, dinamisme, gitu nggih. Nyembah-nyembah roh, nyembah-nyembah pohon besar, batu besar, ngoten. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Apa kemudian tradisi itu diberangus habis? Tidak. Tradisi ini tetap pakai tadi ingkungan, pakai tumpengan, tapi caranya yang diluruskan, yang dirubah. Yang dulu pakai mantra-mantra kejawen, mantra-mantra sing gak jelas niku nggih, pakai apa? Jampi-jampi kalau bahasanya sekarang. Jampi-jampi diganti dengan doa-doa, zikir-zikir dan seterusnya. Tetap ingkungnya enak. Nggih napa mboten? Kalau ayam kampung ya enak no. Nanti buang lah eman-eman, nggih napa mboten? Terus dulu ada tradisi apa jenenge ngoten niku nggih? Sedekah laut kan apa kepala sapi yang dianukan ke laut itu mubazir. Lah, para ulama kita, aja ngono, jangan. Doanya tetap ayo bareng-bareng. Nanti kepala sapi jangan dibuang, tapi dimasak. Oh, kok dimasak no biasanya Bu kepala sapi ini Bu. Gulai nggih, gulai manggilkan tetangga dan seterusnya seperti itu. Ini adalah tradisi para ibu yang dimuliakan Allah dan Islam menghargai itu. Oke, Islam menghargai itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ngoten nggih? Jadi ono tumpeng disaduk itu golek polisi. Cara tumpeng ini dipangan. Alhamdulillah kita mendapati ada apa tumpeng ini ada pisangnya dilihat itu ya. Dipangan mungkin nggak dimarahin orang, mungkin ditendang, dibuang, nggak boleh. Okay? Jadi kita harus apa istilahnya Bu kalau bahasa Jawa itu beda desa mawa cara beda kutha piye ya? Ada kok. Kalau bahasa Indonesia di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada harus menghargai kearifan lokal, tradisi di daerah tersebut. Ngoten nggih? Semua ada aturannya, ada tata caranya. Saya kira itu para ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita semua diberikan umur yang panjang barokah. Bu, kok kami ini gak semangat toh? Mugi-mugi kalau panjenengan semua diberikan umur yang panjang barokah, rezeki yang halal barokah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang solihah, dan kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup doa dan pertanyaan apa mboten? Monggo kalau ada. Pak, ini masalah ulang tahun tadi. Gimana dengan kalau ntar ada lilinnya itu katanya gimana? Lilinnya dipangan dong mboten? Mboten. Nah, kalau nggak dipangan nggak apa-apa. Kalau dimakan liternya nggak apa-apa. Begini para ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan ulang tahun, Nabi itu pernah ditanya tentang keistiqomahan beliau puasa hari Senin. Kanjeng Nabi panjenengan kok rutin puasa Senin Kanjeng Nabi? Nggih, kata Kanjeng Nabi, fihi wulitu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi menunjukkan Nabi mensyukuri hari kelahiran. Cara bahasa sakniki happy milad. Rodo engkek sithik lah. Happy milad. Nek cara kono happy birthday. Oh, ngoten. Nek cara Arab sithik ya apa milad itu barokah ngoten niku lah. Nah, ini Nabi memperingati itu Bu dengan puasa. Kita boleh nggak mensyukuri hari kelahiran? Sah-sah saja boleh. Satu yang penting, jangan disyukuri, dirayakan dengan cara-cara yang dilarang. Kita nggih, umpamane terus ngundang apa namanya? Undang apa nggih? Undang dangdutan terus buka-buka aurat, nah niku haram. Kemudian memperingati atau mensyukuri hari kelahiran kemudian dengan minum khamr dan seterusnya itu keharaman. Jadi intinya caranya. Lah, nek cara sakniki pesen apa niku wau? Kue tar, terus dikai lilin. Cah cilik seneng napa mboten? Seneng. Mboten tok niati nyenengno bocah ngoten tok mawon. Jangan niati ini mengikuti
budaya barat mengikuti orang-orang kafir. Enggak, yang penting niat jenengan bukan itu. Saya tanya sekarang, ketika jenengan beli kue tar, terus nyalain lilin, niku niat nyenengno anak napa ngikuti orang kafir? Jawab jujur, nyenengno anak napa ngikuti wong kafir? Ya wis. Terjawab kan? Iya. Kalau kita mengikuti, sekarang trennya begini Pak, orang-orang barat begini, berarti niatnya salah itu. Nyenengno anak ini bagian dari ibadah, Bu. Nggih. Nyenengke anak cara sakniki gak mau. Kula sing ngomong nih. Kula jadi guru kula ngoten. Ngoten nggih. Jadi sing penting niat kita bukan ngurip-ngurip tradisi mereka, tidak. Ya sing nyenengno anak ngoten. Dan itu kita didik anak-anak kita. Nah, begini ini enggak terus kemudian kita meyakini apa-apa, enggak. Tetap di situ nanti biasanya kayak kemarin. Saya kemarin malam minggu itu diundang di jalan Meranti apa itu. Sama. Bapaknya itu mau bilang, "Ustaz, saya minta jenengan rawuh." Acara apa, Pak? Mau bilang ulang tahun itu gue ngomong gue ora. Wah kok nanti aku Pak Ustaz senenin. Ternyata saya terangkan enggak apa-apa nggih. Mungkin dengan niatnya satu, syukur kepada Allah. Yang kedua, nyenengke anak. Yang ketiga, tidak ada niat sedikit pun untuk ngurip-ngurip tradisi mereka, menghidupkan tradisi orang kafir, tidak. Nah, kecuali terus jenengan masang salib ngono terus belok-belok, itu jelas niku. Jelas. Iki gak kok, cuma lilin kok. Nah, kok terus jenengan protes? Kalau lilin dilarang, kudune bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Dulu waktu nyalakan teplok sebelum ada listrik itu ya sampean seneni. Itu loh pakai anu itu nah Bu. Itu nek mateni diapain itu? Ditiup apa dicekel ngeten? Ditiup lak padha mawon lho, nggih napa mboten. Ngoten nggih. Jadi wong niate, sing penting niate. Niate bukan karena itu. Itu sekiranya menjadi pemahaman kita bersama nggih. Jadi kita kalau wawasan keilmuannya luas, itu insya Allah kita enggak saklek. Saklek niku sidik-sidik haram, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik sesat itu tadi ya, seperti yang lagi marak saat ini. Saya kira itu. Ada lagi, monggo. Tapi Pak, sebaiknya jika kita tahu situasi bahwa itu tidak boleh, lebih baik kita antisipasi juga, Pak. Elaknya apa? Ilmu itu kan semakin bertambah. Jadi sebaiknya kalau menurut saya itu kita kita ikutin aturan sekarang seperti apa. Maksudnya bukan secara Islam ya. Bahwa itu itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita memang awalnya kita memang untuk menyenangkan anak. Tapi tradisi itu kan ada dan itu sudah buat mereka juga seperti itu. Nah, sebagai umat Islam kalau kita ngikutin, mungkin maksud kita bukan ngikutin, tapi kan caranya seperti itu. Itu kan bisa juga dikatakan kita mengikuti. Betul sekali. Sama kayak begini. Kita pakai jimat. Boleh mboten? Engko dhisik. Jangan dulu kita mengklaim syirik itu, nanti dulu. Wong sahabat Abdullah bin Umar niku ndamel jimat lho, Bu. Nggih. Sahabat Abdullah bin Umar niku ndamel jimat. Lho niku gede-gedene sahabat lho. Kalau kita langsung mutlak jimat haram, mutlak jimat musyrik, berarti kita memusyrikan sahabat. Engkau lihat niatnya apa. Itu wasilah namanya. Ini satu contoh. Kemudian ketika kita mengatakan, itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau niatnya itu, iya oke. Nah, sekarang kita berbicara hukum. Elatnya apa sih? Elat itu alasan hukum, landasan hukum. Keharamannya di mana niup lilin? Tasabuh. Biasanya kan kita sering mendengar pakai hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum itu ya. Barang siapa yang dia menyerupai bahasanya, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Zaman dulu Mbah Kiai Wahab Hasbullah ini pernah berdebat tentang keharaman memakai jas dan celana. Tadi di awal saya singgung ya, santri itu tuh sarungan. Nek nganggo jas, nganggo celana, kayak wong kafir. Tasabuh namanya. Dulu awal-awal, wah itu sangat, istilahnya
Sing nganggo jas, sing nganggo celana iku penjajah wong londo. Ya, orang-orang kafir, orang-orang barat. Sehingga wong Indonesia nganggo jas iku diharam-haramno. Lah sakniki ana napa mboten wong ngarepno nganggo jas. Mesti ngarepno dhewe nganggo jas wong ketok ganteng gagah malah. Lah artinya apa? Kita apa nggih? Melihat sesuatu itu harus bil ilmi gitu nggih. Dengan landasan ilmu, landasan hukum. Dan kita sepakat kalau ada orang yang seperti itu haram iya. Maksudnya tadi itu loh, orang ziarah kubur. Tapi kok niatnya jaluk kuburan, oke kita sepakat. Gak oleh niku. Tapi apa iya kemudian setiap orang yang ziarah kubur kemudian dilarang? Jangan syirik. Loh niatku gak minta kuburan kok. Niatku ziarah orang tuaku kok, doain kok dan seterusnya. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada niatnya. Makanya kalau sekedar tadi itu niup lilin, elat keharamannya nggak ada. Kalau kita nyon sewu, Pak, ada ndak dalilnya kita diperbolehkan niup lilin? Lah kalau ditanya balik, ada nggak dalilnya larangan niup lilin? Nggak ada. Dalilnya tadi itu loh, masih ijmal. Ijmal itu global. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Bahkan menurut para ulama, hadis ini masih diragukan keabsahannya. Kalaulah kita oke lah, hadis itu ada, tapi tidak bisa digembleng. Digembleng itu di a priori digebiau ya, disamaratakan. Berarti kok nek wong kafir kebiasaannya apa? Biasaannya bersifat sosial lah. Hari-hari apa biasanya coba? Mamane makan steak. Apa sing salad atau apa lah makanan mereka. Kalau kita orang Nusantara lo gak kenal salad baru-baru ini. Iya. Mungkin apa betul? Makanan-makanan yang kayak Korea itu nah Bu. Sing apa? Kimchi apa itu loh. Iya. Yang saya lihat di di Facebook juga. Yang sayur dikasih apa itu? Tom yum. Itu makanan mereka. Terus kita melok-melok. Wah ini tasabuh dengan mereka ini. Mereka makanannya ini. Jadi tasabuh itu dalam urusan ibadah. Satu, yang kedua akidah. Kayak ngoten niku seneng-seneng ibadah mboten? Enggak lah, ngundang tonggo, sosial, itu hal sosial, urusan sosial nggih. Jadi kalau memang ada hal-hal seperti itu, kita pelajari dulu, jangan kemudian langsung diharamkan, disalahkan. Kalau ada orang yang melakukan tadi itu kok niatnya itu tadi seperti yang jenengan matur tadi, kita harus luruskan. Bu, niatnya jangan begitu. Niatnya jenengan niat bersyukur kepada Allah, niatnya nyeneng ke anak ngoten kok. Saya kira itu nanti bisa dilanjut lagi dialognya. Insyaallah. Sepertinya kalau hal-hal seperti itu seru. Apalagi kemarin waktu apa namanya Desember itu ya, Natal tahun baru itu pertanyaannya yaitu itu aja. Masalah mengucapkan selamat, kemudian ikut nyemet mercon gitu ya. Wah, anak saya tak beliin mercon malah. Niatnya apa? Nyeneng ke anak enggak niat ngikuti mereka. Ambek nglarisi bakulane tonggo. Lho niku penting lho niku. Soalnya tetangga saya jualan mercon. Saya tak larisi gitu. Kan sewenang nggone ditukoni kan sewenang. Dan monggo kita doa mugi-mugi ilmu yang kita kaji pada sore hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Wa midada kalimatik ulama zakaraka dan ghafal an dzikrika wa ghafir. Allahumma ya Allah taqabbal wa usil sawaba ma Qur'an min al-Qur'anil azim min surati Yasin min surati Fatihah wa ma halalna bi kulli la ilaha illallah wa sabbahna bi kulli subhanallah nastaghfarna bi kulli astaghfirullahal azim wa sallallahu bi kulli Muhammad hadin tawassul rahman nasir barakatuh syamila ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu jami'a aba'i wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-shuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa nakhususu ila hadrati ruh almarhum Bapak bin Noyawar, almarhum Bapak Agus Rusianto bin Bapak almarhumah Ibu Ponira binti Bapak
almarhumah Ibu Darmini, almarhumah Ibu Sutarsi, almarhumah Ibu Sumarsi, almarhumah Ibu Sutarmi binti Mbah Nyanidi, wa jami almarhum li jami iman alladzi jama'ata fi makan mubarakah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu ma'fihim. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ya hanan ya manan. Allah taj'al quburahum khufratan min khufari niran. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrana ta'fina ba'dahum. Waghfir lana wa la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afah was-salama fid dini wad dunya wal akhirah. Khususan di sahibi hadil haja Ibu Reza keluarga. Jami melalui jamaah tahfidzul makan mubarakah, khususan di majelis hadi ya Allah, majelis taklim Nurun Nisa. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi usratina, barik lana fi hayatina, barik lana fi amwalina, barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Demikian para ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya mohon dimaafkan wa akhiran. Allahumma fiq lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.